Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur, kembali kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, kemudahan yang selalu diberikan kepada kita, terkhusus kemudahan dalam menjalankan ketaatan, terkhusus kemudahan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita berdoa dan terus kita berharap semoga kebaikan, ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan betul-betul bisa menambah timbangan kebaikan untuk kita besok di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah kaum muslimin, kita lanjut belajar kita malam hari ini, dan malam hari ini fa insyaallah taala kita masuk pada pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Masih melanjutkan bab sebelumnya, bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Jemaah kaum muslimin, kita masuk pada hadis yang keempat. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam hadis ini, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajul, ada seorang rajul, seorang laki-laki, yamshi bitariqin, ini laki-laki berjalan bitariqin, di satu jalan, istadda alaihil atas, kemudian si laki-laki tersebut merasakan sangat apa? Atas. Apa atas itu? Kehausan. Ustaz Zuhurin apa? Ngelak. Ada seorang laki-laki yang berjalan dan dia sangat merasakan kehausan. Fawajada, tiba-tiba si laki-laki itu wajada, mendapati bi'ron, ada sebuah sumur. Fanazala fiha, karena sudah sangat haus, maka si laki-laki itu pun nazala, turun ke dalam apa? Sumur. Kita nggak tahu Bapak Ibu sumurnya kayak sumur kita atau bukan. Ya. Nah, sumurnya sumur duduk kayak kita, ya nggak bisa turun. Ya. Setelah turun ke dalam sumur, fasyariba, dia minum. Setelah selesai minum, summa kharaja, dia keluar dari apa? Sumurnya. Dalam kondisi sudah apa? Sudah hilang hausnya. Faida, ketika si laki-laki itu keluar dari sumurnya, faida, tiba-tiba, kalbun, ada seekor anjing. Ya, jangan dibaca kolbun, tapi apa? Apa bedanya kolbun sama kalbun? Hati dan anjing. Tiba-tiba ada seekor anjing yalhath. Yang anjing itu yalhath. Yalhath itu melet-melet. Nek anjing melet-melet ada apa? Haus. Nek Bapak Ibu melet-melet ada tondongi C ya. Anjing tadi yalhas, ya'kulu thara, melet-melet, kemudian apa? Menjilat-jilat tanah. Minal atas, karena sangat kehausan. Faqala ar-rajul, maka si laki-laki berkata, laqad balagha hadzal kalba minal atas, sungguh anjing ini telah merasakan atas, mislu, seperti alladzi kana balagobi, seperti apa yang aku rasakan. Lihat Bapak Ibu, lembutnya hati si laki-laki. Lembutnya apa? Hati si laki-laki. Dia merasakan bahwa si anjing kehausan, sebagaimana dia juga mengalami apa? Kehausan. Dan mungkin saat ini jarang manusia yang seperti ini. Ya, punya rasa kasih kepada apa? Binatang.
Karena si laki-laki juga pernah merasakan kehausan dan tahu si anjing juga baru kehausan, akhirnya karena kasih sayangnya fanazala, turun kembali. Fanazala bi'ra, si laki-laki turun kembali, dan ketika turun famala'a khuffahu, ya, kemudian dia penuhi khuffahu. Napa khuffahu? Sepatunya. Dan ketika dinaikkan itu sambil dicokot pakai apa? Giginya. Masya Allah. Demi seekor apa? Anjing. Bukan demi istri, tapi demi seekor apa? Anjing. Summa amsakau bifihi, setelah sepatu diisi dengan air, maka dia pun tahan dengan giginya, dengan mulutnya. Fasako, setelah sampai atas, maka dia pun fasako, memberi minum kepada anjing tersebut. Ya, jemaah kaum muslimin, apa yang terjadi ketika si laki-laki penuh dengan kasih sayang, walaupun sebatas menyayangi seekor anjing, tapi ketika sayang itu tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka buahnya pun perkara yang sangat agung. Sehingga Nabi mengatakan fasyakarallahu lahu faghafara lahu, Allah pun bersyukur kepadanya dan Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Karena berbuat baik walaupun kepada hewan, tapi disertai dengan apa? Kasih sayang. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna lana fil bahaim ajran, apakah setiap kebaikan yang kita kerjakan kepada bahaim, apa bahaim? Hewan. Apakah setiap kebaikan yang kita berikan kepada hewan ajron, ada pahalanya? Faqala, maka Nabi menjawab, na'am, iya. Fi kulli dhati kabidin radbatin ajrun, setiap kebaikan yang engkau berikan kepada yang punya hati basah, alias hewan, maka ajrun, di situ ada pahalanya. Hadis ini rawahu Bukhari dan juga Imam Muslim. Terjemah kaum muslimin yang kami hormati dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, fasyakarallahu lahu, Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya. Satu. Yang kedua, faghafara lahu, mengampuni dosanya. Dua. Ditambah lagi yang ketiga, fa'adkhalahul jannata, Allah pun memasukkan si laki-laki ke mana? Ke dalam surga. 3 Bapak Ibu. 3 buah yang sangat indah yang didapatkan seorang laki-laki walaupun sebatas ngasih minum apa? Anjing. Ya. Apa yang menyebabkan Bapak Ibu akan datang penjelasannya insyaallah taala. Ya. Tapi jemaah kaum muslimin yang hormati, ini satu riwayat. Ada riwayat yang semisal dengan ini, tapi lafadznya bukan laki-laki, tapi wanita. Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, anna imro'atan bagian, ada seorang wanita yang bagian, suka berbuat apa? Zina. Tentunya bukan wanita mulia, karena suka berbuat apa? Zina. Mungkin di mata manusia ini wanita nggak punya nilainya. Masya Allah. Kemudian si wanita yang pezina tadi, ro'at kalban, melihat seekor apa? Anjing. Ini pemain utamanya baru apa? Baru anjing Bapak Ibu. Oh baru ngono mulih ngingu anjing nggih mboten Bapak Ibu. Si wanita pezina itu lihat anjing fi yaumin, pada suatu hari yang harin. Napa harin? Panas. Pada hari yang sangat panas, si wanita yang suka berzina melihat seekor anjing. Yang mana anjing itu yutifu bibi'rin, tawaf, muteri, ngelilingin apa? Sumur. Ya, mungkin mau turun nggak bisa, mau minum tidak apa? Bisa. Qad adla alisanahu minal atash. Ya. Kemudian anjing itu pun menjulurkan lisannya karena kehausan.
Fanaza'at lau bimukiha faghufira laha. Akhirnya wanita itu pun melepas sepatunya untuk mengambil air, maka ia pun memberi air dengan yang diambil dari sepatunya. Kata Nabi SAW, faghufira laha. Dengan sebab amal itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Padahal ini wanita apa? Berzina. Itu dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Tapi gara-gara ngasih minum anjing, Allah pun ampuni dosa-dosa besarnya. Tapi jamaah kaum muslimin, dari dua hadis ini ada beberapa faidah yang mungkin sama-sama harus kita pelajari agar kita bisa mendapatkan keutamaan sebagaimana keutamaan yang didapatkan si laki-laki dan juga keutamaan yang didapatkan oleh wanita pezina. Faedah yang pertama Bapak Ibu, amalan yang dilakukan dengan keikhlasan. Amalan yang dilakukan dengan keikhlasan. Betul-betul dia beramal itu semata-mata mengharap akhirat. Tidak ada sedikit pun dari harapan perkara-perkara dunia. Amalan yang dilakukan dengan keikhlasan itu akan menyebabkan turunnya ampunan dan menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sangat kita butuhkan Bapak Ibu. Amal kita ini kecil Bapak Ibu. Amal kita ini sedikit. Mari yang kecil, mari yang sedikit ini betul-betul kita jalankan dengan penuh ketulusan, semata-mata mengharap pahala akhirat. Kita berharap amal kita yang tidak seberapa ini ketika dikerjakan dengan tulus karena Allah Subhanahu wa taala, ketika dikerjakan dengan tulus mengharap akhirat kita, maka jadi sebab turunnya ampunan dan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana amalan si laki-laki dan amalan wanita pelacur yang dia beramal. Mungkin di mata manusia ngasih minum anjing itu amal yang besar atau amal yang kecil? Kecil. Ya, nggak ada nilainya. Tapi ketika dikerjakan dengan keikhlasan, dengan ketulusan, ya, apalagi ketika itu Bapak Ibu, si laki-laki tadi ngasih minum, si wanita itu ngasih minum, itu tidak ada orang. Berarti betul-betul hatinya tulus. Tidak ada keinginan dunia. Lihat, buahnya perkara yang sangat agung. Allah ampuni dia, Allah berikan rahmat kepadanya, dan Allah pun memasukkan dia ke dalam surga. Maka jemaah kaum muslimin, ketika seorang muslimah itu beramal, jangan sebatas yang penting jalan, tapi betul-betul pastikan amal kita yang kita kerjakan dilandasi dengan ketulusan, dilandasi dengan keikhlasan. Harapkan pahala akhirat, jangan harapkan sedikit pun dari perkara dunia. Dunia itu fanin, dunia itu akan sirna Bapak Ibu. Rugi kalau kita beramal semata-mata mengharapkan perkara dunia. Coba Bapak Ibu sebutkan perkara dunia yang abadi. Enten apa mboten? Isi dunia yang abadi, enten Bapak Ibu? Tidak ada. Usia abadi mboten? Tidak ada. Dulu kita muda, sekarang tua apa rada tua? Sekarang kita tua. Nggak ada yang abadi. Kadang kita ini senyum, kadang kita ini nangis. Kadang kita ini bahagia, sebentar lagi susah. Ya, demikian kondisi dunia ini. Kullu man 'alaiha fan. Segala perkara yang di atas dunia itu mesti akan sirna. Maka jangan sampai Bapak Ibu beramal sudah berat, beramal sudah banyak perjuangan, tapi ternyata sedikit pun tidak kita petik buahnya besok di yaumul qiyamah. Jamaah kaum muslimin, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Minhajus Sunnah. Beliau mengatakan Bapak Ibu menjelaskan pentingnya keikhlasan dalam beramal. Apa kata beliau? Wan nau'ul wahidu minal amal.
qad yaf'aluhu al-insanu ala wajhi yakmulu fi ikhlasuhu wa ubudiyatuhu lillahi fayaghfirullahu lahu bi kabair. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang kisah hadis wanita apa? Pelacur tadi. Belum mengatakan satu macam amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba dalam bentuk sempurna keikhlasannya, dalam bentuk apa? Sempurna keikhlasannya serta penghambaannya kepada Allah, sehingga dengan sebab itu Allah pun mengampuni dosa-dosa besarnya. Ya, si wanita pelacur, pelaku dosa besar, tapi dengan amalannya yang mungkin tidak seberapa, tapi ketika dikerjakan itu tulus, tidak mengharapkan perkara dunia, ternyata amal yang kecil itu jadi sebab turunnya ampunan, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib jamaah kaum muslimin yang kami hormati, ini pelajaran yang pertama. Kita masuk pada pelajaran yang keberapa? 2. Sebelum masuk pada pelajaran yang kedua, Bapak Ibu, kita masih ingat hadis 3 orang yang terperangkap dalam apa? Dalam gua. Mereka masuk ke dalam gua ingin bermalam. Tiba-tiba apa? Batu besar turun dari atas sehingga menutup pintu gua. Kira-kira apa yang menyelamatkan mereka dari musibah tersebut? Yang menyelamatkan mereka adalah karena keikhlasan dalam amal mereka. Orang yang pertama menyebutkan dulu pernah punya orang tua yang kalau ngasih minum susu itu mesti didahulukan orang tuanya sebelum yang lainnya. Bahkan suatu ketika si laki-laki ini pergi cari kayu, Bapak Ibu, pulang orang tua sudah apa? Tidur. Dia pegang susu dalam gelas itu, pulang tiba-tiba kok sudah tidur. Nek jenengan Bapak Ibu diombe dhewe napa pripun? Seturu, alhamdulillah. Enggak. Ditunggu sampai pagi. Ditunggu sampai bangun. Ternyata bangunnya bukan jam 11, bukan jam 12, tapi subuh. Masya Allah, saking bektinya kepada siapa? Orang tua. Setelah si laki-laki menunjukkan amal ini, dia mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu hada. Ya Allah, jika aku mengamalkan ini ibtigha wajhika, semata-mata mengharap pahala darimu, keluarkan kami dari apa yang menimpa kami. Batunya bergeser, Bapak Ibu, tanpa didorong, tanpa dicongkel, batunya apa? Bergeser. Inilah dahsyatnya yang namanya keikhlasan. Taib. Wanita yang kedua atau orang yang kedua dulu punya ponaan, anak paman. Itu namanya apa, Bapak Ibu? Anak paman namanya apa? Ponaan nggih? Ya bisalah ponaan, Pak. Laki-laki yang kedua punya ponaan, dan ponaannya itu wajahnya bukan wajah biasa. Zaman sekarang jarene cantik, Bapak Ibu. Akhirnya dia tertarik sama siapa? Ponaannya. Menginginkan si ponaannya sebagaimana menginginkan seorang suami kepada apa? Istrinya. Tapi ponaannya menolak. Ya, ponaannya apa? Menolak. Maka si laki-laki pergi, Bapak Ibu. Setelah itu kembali lagi, dan si laki-laki memberikan beberapa dirham emas, karena si ponaan butuh kepada emas itu, harta itu. Diterimalah emas itu. Setelah diterima, maka si ponaan pun mau melayani sebagaimana istri melayani siapa? Suaminya. Tapi sebelum terjadi, si wanita mengatakan, jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Akhirnya si laki-laki tidak jadi, Bapak Ibu. Dia tinggalkan ponaan yang cantik tadi, kemudian dia tinggalkan pula hartanya. Setelah itu dia berkata, Allahumma in kuntu fa'altu hada. Ya Allah, jika aku mengerjakan ini ibtigha wajhika, hanya mengharap wajahmu, keluarkan kami dari apa yang menimpa kami. Akhirnya batunya pun terbuka lagi.
Para ulama Bapak Ibu memberi satu faedah yang sangat indah terkait hadis ini. Di antaranya adalah keikhlasan dalam amalan seorang hamba. Itulah sebab yang akan menyebabkan seorang hamba keluar daripada apa? Kesulitan. Keikhlasan dalam beramal itu sebab datangnya kemudahan. Maka tugas kita Bapak Ibu, ikhlaskan dalam beramal. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar Allah yang mencari cara bagaimana menyelesaikan masalah kita. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mungkin mencari solusi masalah kita Bapak Ibu, yang di benak kita mungkin cuma 1, 2, 3 sampai 10 solusi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala punya sekian banyak solusi untuk menyelesaikan masalah hidup kita. Tugas kita fokus ibadah, yang kedua ikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang faedah yang kedua. Faedah yang kedua Bapak Ibu, disebutkan para ulama bahwa balasan itu sejenis dengan amalan. Balasan itu sejenis dengan apa? Amalan. Sejenis itu nama lainnya apa? Sejenis nama lainnya apa? Ya podo Pak. Kok kita biar bahasa Indonesia rapat jas kita. Balasan itu yang diberikan oleh Allah kepada kita sama dengan apa? Amalan kita. Amalannya A, balasannya A. Maka jemaah kaum muslimin, barang siapa yang menyayangi saudaranya, dengan catatan ketika dia menyayangi itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan perkara akhirat, bukan mengharapkan perkara dunia, maka Allah pun akan menyayanginya. Siapa yang menyayangi makhluk, Allah pun akan menyayanginya. Baik, kalau kita bicara saudara berarti masuk di dalam juga menyayangi siapa? Ya istri tentunya. Siapa lagi? Ya orang tua tentunya. Anak-anak kita, saudara-saudara kita. Saking besarnya ibadah yang berupa kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rahimuna, orang-orang yang penyayang, Yarhamuhumur Rahman, orang-orang yang penyayang adalah orang-orang yang akan disayangi oleh Ar-Rahman. Maka siapa yang pengen disayangi Ar-Rahman, sayangilah ya saudara-saudara kita. Maka Nabi perintahkan, irhamu man fil ardi, sayangilah orang-orang yang di bumi, yarhamkum fis sama, maka akan menyayangi kalian yang di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, ternyata ibadah itu enggak cuman ibadah zahir, enggak cuman sholat, enggak cuman ngaji, enggak cuman baca Quran. Ada ibadah-ibadah yang lebih agung daripada ibadah zahir. Ibadah apa? Batin. Termasuk ibadah batin yang sangat agung adalah penuh dengan kasih apa? Sayang. Bapak-bapak, jenengan sayang sama istri apa mboten? Sayangnya karena dunia atau karena akhirat? Tenan mboten niku? Kalau sekarang sudah sayang Bapak Ibu, yuk cek sayangnya kita kepada pasangan, sayangnya kita kepada anak itu karena dunia ataukah karena apa? Akhirat. Ibu-ibu sayang sama suaminya karena suaminya apa? Pinter golek duit. Niku karena dunia atau karena akhirat? Pas napa boten? Ya mangelingke. Tapi ibu-ibu sayang kepada bapak karena bapaknya, suaminya rajin ngaji, karena dunia itu karena akhirat. Kok tak jawab? Itulah karena akhirat. Ya. Dan jemaah kaum muslimin, niat itu penting karena niat akan berpengaruh kepada hasil. Dan kasih sayang kita yang kita berikan pada manusia akan berbuah kasih sayang Allah jika dikerjakan itu lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jamaah kaum muslimin, kasih sayang itu penyebab masuk surga Bapak Ibu. Ya, maka jangan remehkan yang namanya kasih sayang. Pernah kita baca dulu Bapak Ibu, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika mendengar ada ibu-ibu yang membagikan apa? Kurma. Berapa jumlahnya dulu? 3. Datang wanita yang miskin bawa 3 anak kepada Aisyah. Aisyah akhirnya memberi 3 kurma Bapak Ibu. 3 kurma itu dibagi kepada anaknya 2 nih. 1 dikasih kepada anak pertama, yang satunya kepada satunya lagi. Yang 1 untuk siapa? Ibunya. Ketika anaknya sudah habis dimakan, ibunya mau makan, belum jadi makan, anaknya apa? Minta. Dikasih atau tidak? Kasih. Nek jenengan kasih mboten? Iya. Tuku napa Pak? Kakap telu. Anak wedok siji, anak lanang siji. Wis dipangan tek garek-garek jenengan. Rung sido mangan wis dijaluk. Pargi mboten? Oh mboten. Ya wajar, ora tau wareg. Ya Bapak Ibu, karena sayangnya seorang ibu tersebut, korma tadi nggak jadi dimakan. Kormanya dibelah jadi berapa? 2. Kasihkan nyonduk 1, nyonduk setengah. Setelah kabar ini sampai pada Rasulullah SAW, lihat ucapan Nabi SAW yang sangat indah. Ketika Nabi mendengar ada wanita yang penyayang kepada anaknya, Nabi mengatakan, Innallaha qad aujaba laha bihal jannata au a'taqaha biha minan nar. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk wanita itu masuk ke dalam surga karena perbuatannya, dan juga dia dibebaskan dari apa? Siksa neraka karena perbuatannya. Ini saking agungnya ibadah yang berupa sifat rahmah, yang berupa sifat apa? Kasih sayang. Tapi jemaah kaum muslimin, mari sama-sama kita bangun kasih sayang di antara kita sesama muslim, terutama di antara keluarga. Tanggal 6 yo disayang, tanggal tua yo disayang, apa dibuang? Ya disayang ibu-ibu ya. Tanggal 6 gawe kopi, tanggal tua gawe dewi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengomentari kisah wanita bezina yang ngasih minum apa? Anjing. Belum mengatakan fahada lamma hasala fi qalbiha min husni niyyah wa rahmati idzaka. Ganjaran yang diberikan kepada wanita pelacur karena saat itu Bapak Ibu, karena saat si wanita ngasih minum anjing tadi, terdapat dalam hatinya niat yang baik. 1. Yang kedua, kasih sayang yang besar. Ya, ketika ngasih minum itu dilandasi niat yang baik, kemudian apa? Rasa rahmat yang sangat besar. Sehingga bisa berbuah 3, mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, dan dimasukkan ke dalam apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ditakutkan apabila di antara kita mungkin sesama keluarga ada yang tidak punya sifat apa? Kasih sayang. Ditakutkan itu penghalang kita masuk ke dalam apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jemaah kaum muslimin, itu faedah yang berapa? 2. Sekarang faedah yang ketiga. Pentingnya memperhatikan amalan-amalan hati. Ya, pentingnya memperhatikan amalan-amalan hati. Ya, Bapak Ibu ngapunten, kita ini kadang kalau jarang diingatkan, fokus kita ini seringnya pada amal yang nampak atau gak nampak. Yang nampak-nampak saja Bapak Ibu. Kalau jarang diingatkan. Ya. Kalau sholat fokusnya hanya pada gerakan, pada bacaan. Kadang lupa fokus pada amalan hati. Ketika memberi kadang hanya fokus berapa besarnya, berapa jumlahnya, tapi enggak fokus bagaimana hati ketika memberi. Ya. Dan jamaah kaum muslimin, pentingnya kita
memperhatikan amalan-amalan hati. Ya. Disebutkan oleh seorang ulama bernama Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, menjelaskan bagaimana pentingnya amalan hati. Belum mengatakan Bapak Ibu, fal a'malu, sesungguhnya amal-amal, la tatafaddalu bisuwariha wa adadiha, sesungguhnya amal-amal itu berbeda-beda tingkatannya, berbeda-beda pahalanya, bukan karena perbedaan bentuk, bukan pula karena perbedaan jumlah. Ini yang pertama kita perhatikan Bapak Ibu. Kata beliau, amalan itu ya bertingkat-tingkat, berbeda-beda keutamaannya. Itu yang menentukan bentuk, bukan bentuk amalannya, bukan jumlah apa amalannya. Tapi kata beliau, wa innama tatafaddalu bitafaduli ma fi qalbi, sesungguhnya amal-amal itu berbeda-beda tingkat keutamaannya, itu sesuai dengan perbuatan yang ada di mana? Di hati. Jadi hatilah yang menentukan nilai amal lahir kita. Maka bisa jadi Bapak Ibu amal yang banyak nilainya apa? Sedikit, gara-gara kondisi hatinya. Kata beliau, sehingga bisa jadi dua amalan bentuknya sama, kata beliau. Dua amalan bentuknya sama, namun perbedaan tingkatannya di antara keduanya sebagaimana antara langit dan bumi. Ada dua orang sholat di mana? Di depan, sama-sama shaf yang pertama. Imamnya sama, jumlah rakaatnya apa? Sama. Tapi bisa jadi Bapak Ibu dua orang ini keutamaan nilai pahala sholatnya mungkin beda jauh. Apa yang membedakan? Tergantung kualitas kondisi apa? Hatinya. Mungkin orang yang pertama hanya fokus pada amal dohirnya, bagaimana dia sujud, bagaimana dia apa? Ruku, tapi kadang kurang memperhatikan hatinya dalam merenungi Al-Quran, dalam apa? Menjaga niatannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para rasul yang lainnya ketika mereka diutus, mesti yang diperintahkan pertama kali berdakwah masalah apa? Tauhid, masalah keimanan. Karena itu perkara yang memperbaiki apa? Hati. Ya, perkara yang memperbaiki hati, dan bagusnya hati akan menentukan besarnya nilai apa? Amalan seorang hamba. Berkata Al-Imam Abdullah bin Mubarak, rubba amalin sagirin tu'azzimuhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Taib, saya baca Bapak Ibu biar olahraga. Ditirukan Bapak Ibu, rubba amalin sagirin, monggo, tu'azzimuhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Taib. Kata beliau, rubba, bisa jadi, kadang, amalin sagir, apa sagir? Kecil. Bisa jadi amal yang sagir, amal yang kecil, tu'azzimuhun niyah, jadi besar pahalanya gara-gara apa? Niat. Seperti kisah apa tadi? Si laki, si wanita yang ngasih minum apa? Anjing. Kecil amalannya, tapi besar keutamaannya. Bahkan penyebab masuk apa? Surga, gara-gara apa? Apa yang di hatinya. Sebaliknya, warubba amalin kabir, ada amal yang besar, tusaghiru niyat, tapi jadi kecil nilainya gara-gara niatnya. Maka ada orang yang berjihad, ada orang yang membaca Al-Quran, ada orang yang ahli sedekah, tapi dengan amal-amal yang besar itu dia bukan masuk surga, tapi malah masuk apa? Neraka. Gara-gara apa? Apa yang ada di dalam hatinya. Maka jemaah muslimin, terus kita jangan bosan-bosan
mengingatkan terutama terkait dengan masalah amalan-amalan apa? Hati. Para ulama Bapak Ibu, mereka mengarang kitab-kitab yang indah. Saya ada beberapa kitab, di antara kitab yang berjudul Al-Ahadits Islahul Qulub, hadis-hadis yang berisi tentang perbaikan hati. Masya Allah. Jadi sekian hadis itu semuanya apa? Membahas tentang masalah hati. Ya, para ulama mengarang kitab seperti ini menunjukkan apa? Saking agungnya perkara apa? Perkara hati. Ya. Bahkan Nabi SAW selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, terutama terkait dengan apa? Terkait dengan kebaikan hatinya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati. Terkait dengan apa? Hati. Tsabbit qalbi ala dinik, kokohkan hatiku dalam apa? Agamamu. Maka jamaah kaum muslimin teruslah berdoa, terutama doa-doa yang terkait dengan kebaikan apa? Hati. Masih ingat Bapak Ibu kisah siapa? Syekh bin Baz yang dia tawaf di Ka'bah kemudian sambil berdoa. Dan di antara doa yang dibaca Syekh bin Baz ketika itu adalah Allahumma aslih fasada qalbi. Ya Allah, aslih, perbaikilah fasada, kerusakan qalbi, apa? Hatiku. Masih ingat Bapak Ibu? Sudah hafal atau masih lupa? Ratau diwoco kita Coba saya baca, dihitungkan bersama-sama Bapak Ibu. Allahumma aslih fasada qalbi. Allahumma aslih fasada qalbi. Sarang-sarang 1, 2, 3. Ibu-ibu sendiri. Nah kok hilang suara nih? Bapak-bapak? Allahumma artinya aslih, perbaikilah fasada, kerusakan qalbi. Membaca doa dan tahu artinya penting apa mboten? Sangat penting. Ketika seorang hamba membaca doa dan faham maksud serta kandungannya, maka doa itu lebih bisa berpengaruh kepada kita. Maka kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Ad-Da' wa Dawa, beliau mengatakan anfa'ud doa, doa yang paling bermanfaat adalah doa yang muncul di lisan dan juga di hati. Dan doa itu bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang doanya ingin memberikan manfaat pada dirinya, maka jangan sebatas di lisan, tapi juga apa? Dipahami oleh hati, dan doa itu betul-betul bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedah terakhir, faedah yang keempat jamaah kaum muslimin, indahnya agama Islam. Salah tulis nggih. Ini indahannya. Nulisnya ke susu Bapak Ibu. Indahnya agama Islam. Kenapa? Karena mengajarkan berbuat baik walaupun kepada hewan. Kalau kepada hewan saja diperintahkan berbuat baik, apalagi kepada manusia, apalagi pada seorang muslim. Ya. Dan jamaah kaum muslimin, jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun kepada hewan. Karena kebaikan kepada hewan itu pun berbuah pahala. Pada esok makanin apa? Pite walaupun nganggo sego apa? Sego turan. Tok ganjaran mboten? Ya, tergantung niatnya. Kalau kita niat yang memang mengharapkan pahala akhirat, dapat pahala insyaallah. Tapi nek jenengan mangani pite, mangani wedhus, kene iso lemu didol entuk duit akeh. Enggak ada niatan apa? Akhirat, ya ora entuk apa-apa Bapak Ibu. Entuke duit tok. Nek payu. Rasulullah SAW bersabda, fi kulli kabidin rabbatin ajrun. Di setiap yang mempunyai hati yang basah, maksudnya hewan, ya, itu terdapat ajrun, terdapat apa? Pahala ketika berbuat baik kepadanya.
Ya, maka masya Allah, alhamdulillah kalau bapak ibu saat ini masih punya hewan, yang punya manuk, enggak dipakanin apa? Manuk, tapi jangan sebatas niatkan dunia. Tak pakanin manukku, sesuk nek didol gen apa? Tadi. Titik tok, rugi. Niatkan untuk akhirat biar dapat pahala. Kalau ngasih makan hewan dapat pahala, gimana kalau ngasih makan keluarga? Oh, lebih lagi. Makanya semangat sing jajak ke istri. Bapak ibu sering jajak istri apa mboten? Kapan Mas Kun? Ya raketang seminggu pisan nyoto garen. Apa jaring kloso lapangan pandian, murah bapak ibu. Seneng kok istri niku. Ora percaya? Buktekno. Yo, yang lapangan pandian pesen soto 3.000. Wah, istrine wis guyang-guyu. Terakhir bapak ibu, larangan menjadikan hewan sebagai sasaran. Ya. Larangan menjadikan hewan sebagai sasaran. Nabi bersabda, la'ana man ittakhadha syai'an fi ruh gharadan. Allah mengutuk orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai apa? Sasaran. Dipitik cadage napa Pak? Cagak plintengi. Ayo boleh. Di manuk cadage napa? Cagak plintengi, enggak boleh. Ini saking apa indahnya Islam. Apa meneh di wedhus ditumpaki. Asal apa mboten? Daripada tumpaki beleh mawon, Pak. Terjemah kaum muslimin, bersyukurlah kita mendapatkan taufik bisa di atas Islam, dan kita enggak sebatas di atas Islam tapi juga paham apa itu kandungan Islam walaupun belum sempurna. Sedikit semoga bermanfaat, banyak kurangnya, banyak khilaf yang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.